Hai Gemini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bacakan jika kau bertanya tentang sederas apakah rezeki kamu di bulan Februari ini. Mari kita kepo bersama ya. Namun ini adalah general reading dong say, jadi nggak bisa semua resonate di kamu. Kalau ada yang resonate silakan cek energi kalian secara pribadi melalui konsultasi pribadi via WhatsApp atau by call ya. By call WhatsApp. Jadi teleponnya melalui WhatsApp ya, nggak usah lewat telepon, nanti ya lebih murah sih, kan lebih murah dan gampang itu lebih lewat WhatsApp sih ya teleponnya, tapi bukan video call ya sayang ya. Untuk kalian yang mau bertanya tentang apapun masalah yang membelenggu hati kalian, masalah cinta, karir, keuangan ataupun hal-hal magic ya, atau pembersihan energi, buka aura rezeki, aura jodoh, aura kasih sayang, terserah ya. Nanti kita cek dulu secara energinya ya. Kalau emang butuh pembersihan ya sudah harus dibersihkan, tapi kalau emang harus dipending dulu karena budget kamu belum cukup ya, yang penting kita udah baca dulu gitu untuk mencari tahu kebenarannya dulu sesuai dengan energi yang saya bacakan ya gitu. Oke, kita masuk ke pembacaan sayang ya. Oh ya, kita cek dulu dari segi profesi kalian yang resone dalam pembacaan saya di sini. Kira-kira profesi kalian tuh yang resone di sini tuh sebagai apa sih gitu ya? Profesi kalian yang resone dalam pembacaan saya di sini. Kalaupun profesi kalian nggak secara detail disebut di sini, ada yang bertanya kalau pemulung ada nggak? Klaim aja energi positifnya ya. Oke, tuh. Pasti ada hubungannya. Mungkin pemulung itu bisa masuk di kuli gitu kan, atau bisa masuk di pemborong gitu ya. Ya kalian, apapun pekerjaan kalian, ya jangan merasa bahwa itu rendah ya. Tidak disebutkan bukan berarti nggak ada, tapi bisa dilihat dari pembacaan saya masuk nggak di kehidupan kamu, apa yang kamu rasakan, apa yang kau alami, dan tinggal cek lagi di tidak harus berpatokan di profesi aja, tapi ada juga kan tanggal lahir, usia, dan zodiak yang terkoneksi dengan kalian. Orang yang dealing sama kalian tuh berzodiak apa, bisa saja resonate-nya dari situ, dan juga inisial nama dan inisial tempat tinggal gitu ya. Oke, tanggal lahir dan usia juga ya. Oke, kita masuk ke ini, ada profesi YouTuber, netizen viral ya, kuli, pertambangan. Netizen viral tuh yang komentar kamu tuh pernah di like ya, mendapat like sekitar 1000 ke atas ya, 1000 like gitu ke atas ya. Oke. YouTuber, netizen viral, kuli, pertambangan, di bidang pertambangan, pupuk kimia, ternak, apalagi nih, tukang obat tradisional seperti dukun atau apa ya, dukun bersalin ya, dukun beranak gitu kan, yang melayani orang beranak gitu kan, itu juga termasuk pengobatan tradisional ya. Karena mereka itu juga memahami obat-obatan tradisional kan, pastinya mereka paham itu ya. Konsultasi ya, kalian yang melayani konsultasi pribadi ya, atau konsultasi apapun itu, makanan, kuliner ya, pengusaha makanan, pebisnis makanan ya, apa ya, ya usaha makanan gitu ya, atau kuliner. Viral, kamu pernah viral dalam lingkup keluarga, dalam lingkup pertemanan, rekanan kerja, atau ya kamu pernah dibicarakan, diperbincangkan oleh siapa aja gitu ya, berarti pernah viral ya. Viral di media sosial, Instagram ya, atau gimana aja kamu ngerasa pernah viral aja gitu ya. Itu kamu bisa resonate dalam pembacaan saya di sini. Desain grafis ya, keuangan, wartawan, indigo, kamu punya kelebihan mata batin ya, atau indra keenam. Wartawan, artis legend ya, mantan artis. Nelayan, wirausaha, toko bunga, kamu yang punya kreativitas seni atau bakat seni,
atau di bidang seni ya. Terus kios atau warung atau pedagang kaki lima ya. Kamu memiliki keterampilan khusus gitu, kamu orangnya terampil gitu. MC, terus makelar, swasta, kamu pekerja swasta, donatur, kuliner, jasa laundry, penyanyi, atau kamu punya hobi nyanyi, kontraktor, atau pernah bekerja di kontraktor ya, ilmuwan, kayu triplex, guru, penyiar, aktor ya, politik, di bidang politik ya, GM, general manager, pramugari, mantan pramugari, konsultan, marketing, salon untuk kecantikan atau perias pengantin dan lain sebagainya, itu masuk di salon ya. Monitor montir, perkapalan, polisi atau pensiunan polisi, TKW, driver, atau kamu ada di keluarga kamu ada yang polisi gitu ya, TKW, TKI, driver, kesehatan, bidang kesehatan, di bidang perdagangan ya, entah ekspor impor ya, proyektor karet di kebun karet atau pekerja yang berbau karet ya, entah itu karet apa ya, cinta karet, chef atau koki, tukang masak, babysitter, pembaca berita. Kamu pernah menjadi atau bakat kamu sebagai pembaca berita ya. Listrik, tenaga listrik ya, hukum, di bagian hukum, kelistrikan, manajer, tiktokers, apoteker, staff, kamu mungkin pernah jadi manajer dulunya ya, atau kamu sekarang lagi menjabat sebagai manajer. Minyak, gas, dan tekstil, staff. Lagi nih, data analis, bakat dan talenta, kamu memiliki bakat dan talenta. Produser, oke ya, sudah ya. Itu secara profesi kalian yang resonir dalam pembacaan saya di sini. Oke, kita masuk ke pembacaannya. Sederas apakah rezeki kamu di Februari ini? 1, 2, 3, 4. Bottom of the deck-nya ada go outside ya. Kamu bisa keluar dari keterpurukan finansial saat ini ya. Kamu bisa keluar sayang, kamu bakal bisa jalan-jalan, memiliki budget untuk melakukan membeli sesuatu, jalan-jalan keluar negeri, keluar kota, keluar rumah untuk shopping dan lain-lain, insyaallah amin. Terus nantinya penghasilan kamu ini membuat orang-orang mengakui, orang-orang terinspirasi gitu ya. Mungkin orang-orang di sekitar kamu, orang-orang dekat melihat pemasukan kamu makin lancar nih ya, rezeki kamu kok makin lancar, jadi mereka bakal menjadikan kamu sebagai inspirasi mereka untuk lebih giat, lebih ya mereka termotivasi gitu ya. Terus di sini kamu, sumber dari rezeki kamu itu dari kebijaksanaan diri kamu. Kamu bijak, kamu mensejahterakan karyawan, kamu mensejahterakan keluarga, kamu mensejahterakan diri kamu sendiri gitu. Kebaikan, berbagi gitu. Itu sumber rezeki kamu yang bikin kamu jadi dapat pemasukan rezeki yang deras di Februari ini adalah dari kebijaksanaanmu terhadap keluarga, orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan dirimu sendiri. Jadi membantu orang lain tapi harus bantu diri sendiri juga. Itu artinya kebijaksanaan dalam finansial ya, manajemen keuanganmu ya. Terus ini nyambung dengan solitude ya, tentang kebijaksanaan. Terus celebration ya, artinya kamu itu bakal merayakan ya, merayakan pemasukan atau
lancarnya rezeki kamu ini. Mungkin kamu akan mengadakan syukuran atau kumpul-kumpul bersama keluarga ya, bersenang-senang bersama pasangan, bersenang-senang sama teman-teman ya, bisa ya bisa menikmati hasil gitu. Dan beberapa kalian akan memiliki budget untuk pernikahan gitu. Amin. Oke, pertunangan atau pernikahan. Kita korek lebih detail dari kartu tarot sayang. Tuh anak saya, anak yang luar biasa, berkebutuhan khusus. Ya, dia suka berisik itu, nggak apa-apa ya. Aduh, suka berisik. Oke. Kira-kira sumber penghasilan kamu itu dari mana sayang? Ya. Sumber penghasilan kamu yaitu dari pantang menyerah. Kamu itu melakukan sesuatu tuh yang pasti-pasti aja, yang kamu yakin dan kamu tekadnya bulat banget. Kalau udah punya rencana ya kamu langsung terobos gitu, nggak pakai mikir lama, langsung terobos. Nah itu yang bikin rezeki kamu deras di bulan Februari ini ya. Dan di sini emang kamu akan mendapatkan bonus atau berupa kompensasi, apresiasi atau hadiah ya, penghargaan. Nah ini terutama dari alam semesta ya, memberikan, menyodorkan kamu rezeki yang lancar, sedikit demi sedikit, tetapi pasti nambah gitu, pasti continue lancar gitu. Amin. Dan di sini dari penghematan kamu udah mulai ngepres pengeluaran, kamu lebih bisa memanage keuangan kamu dengan baik, menjaga keuangan kamu dengan baik, kamu bisa nabung, kamu bisa mulai fokus ke pengelolaan keuangan yang bijak, sehingga ada modal ya, kamu mempersiapkan modal untuk usaha ke atau bisnis kecil-kecilan kayak. Nah itu dari perhitungan keuangan kamu sangat perhitungan, kamu sangat ketat dalam menjaga pengeluaran kamu ya, sehingga dari situlah rezeki kamu akan deras dari rencana kamu dan persiapan tabungan kamu untuk khususnya untuk modal gitu, untuk mengembangkan lagi gitu sebuah bisnis, entah bisnisnya kecil-kecilan di pinggir jalan dulu lah, apalah, walaupun kamu sudah punya usaha besar tapi kamu nggak mau stagnan atau mengharapkan dari situ-situ aja, tapi kamu akan membuka usaha-usaha kecil yang bakal mendatangkan pundi-pundi uang, walaupun itu kecil, tetapi kalau banyak tempat insya Allah ini akan lebih deras lagi penghasilan kamu dari mana saja gitu ya. Nih, dan ini dari beban-beban kamu, mungkin adalah tulang punggung keluarga, kamu selama ini selalu menanggung beban-beban keluarga, atau kamu yang menjadi kamu orangnya walaupun ada beban tapi kamu suka membantu orang, akhirnya jatuhnya kamu yang terbebani sendiri. Nah dari situ kamu dibayar gitu, ada karma baik untuk kamu, ada tabur tuai untuk kamu, dari sumbernya tuh dari kebaikan-kebaikan kamu itu, dari kerelaan kamu, keikhlasan kamu, dan bantuan-bantuan kamu tersebut. Beban-beban hidup kamu yang kamu hadapi dengan hati yang lapang, itu membuat rezeki kamu tuh makin deras aja di starting dari Februari ini. Dan ini saya lihat kamu tuh beberapa dari kalian bakal menggenggam dunia ya, bakal berani mengambil langkah meninggalkan satu titik ke titik selanjutnya untuk masuk ke babak baru atau versi baru dirimu yang lebih kreatif, lebih inovatif. Nah dari situlah rezeki kamu makin deras di bulan Februari ini gitu. Oke. Kita cek dari kartu mungil ini di toples ajaib saya, biasanya membawa energi keakuratan ya, membantu mengakuratkan. Oke, kita cek ya. Kita minta bantuan dari kartu-kartu mungil ini. Tuh anak saya yang anak luar biasa ini ya, semoga dia udah nunjuk saya nih. Oke,
Kita lihat di sini apa nih, keinginanmu menjadi nyata, impian terpenuhi, kemakmuran. Oke, ada beberapa dari kalian tuh kenapa rezeki kalian deras, dari mana sumbernya? Keinginan kamu yang menjadi nyata. Ya, jadi ada beberapa dari kalian, kamu pingin beli ini, beli itu, pingin bayar hutang. Mungkin kamu pingin rezeki kamu lancar ya ini. Insya Allah keinginan kamu menjadi nyata, impian kamu terpenuhi ya. Bakal beberapa kali ini akan makmur, jaya, sentosa, amin. Terus di Black Card mengatakan melepaskan, menemukan orang baru. Oh, bentar. Hal baru, cinta baru. Oh, suasana baru, orang baru, bergabunglah dengan orang-orang baru, atau melepaskan orang yang toksik ya. Orang yang berpengaruh negatif dalam hidup kamu, dalam bisnis, dalam hubungan kamu, hubungan apapun ya, hubungan kerja, hubungan cinta. Kalau orang-orang itu toksik, negatif ya, dilepaskan aja ya, kamu menjauh aja ya, tanpa membuat mereka merasa tersinggung gitu. Karena itu hak kamu untuk memilih circle yang positif ya, pergaulan yang positif, hubungan yang positif-positif aja yang bakal bersinergi secara rezeki gitu ya. Kamu akan menemukan circle baru, orang-orang baru, kerjasama baru gitu. Nah, dari situlah sumber rezeki kamu mengalir. Dan ini beberapa kalian, dari kamu menemukan cinta baru ini, energinya tuh balance sama kamu, cocok sama kamu, menyatu dan mendongkrak kerezekian kamu di Februari ini. Kamu bisa rasakan itu sendiri ketika kau menjalani hubungan dengan siapapun, dengan satu orang, hubungan pertemanan, hubungan cinta, atau hubungan dalam kerjasama. Nah, kalau kamu ngerasa rezeki kamu mulai lancar, pertahankan orang itu ya. Tapi kamu ngerasa berhubungan dengan seseorang membuat kamu dimanfaatin, membuat otak kamu buntu, berarti itu energi negatifnya sangat kuat ya. Jadi kalau ini ada telur ya, tentang sumber keberhasilan ya, atau keberuntungan ya, kekayaan, kejayaan. Ini telur, emang kamu lagi beruntung aja, kamu lagi hoki, dan roda keberuntungan lagi berpihak kepada kamu gitu ya. Jadi karena itu sebabnya rezeki kamu lagi deras-derasnya ya. Oke, fatal ya, kamu menjaga diri dari perlakuan-perlakuan yang menyebabkan kefatalan. Nah, itu sumber rezeki kamu ya. Atau kamu pernah melakukan kesalahan yang fatal dan kamu belajar dari situ, kamu benar-benar menjaga agar terjauhkan dari hal-hal yang fatal, makanya akhirnya kamu lebih antisipatif ya. Nah, dari situlah hidup kamu tertata dengan baik, pekerjaan kamu juga tertata dengan baik, keuangan kamu juga tertata dengan baik. Nah, dari situlah juga tanggung jawab, kewajiban, pelayanan ya, pengayoman, kebaikan kamu yang membuat kamu akhirnya menuai hasil yang luar biasa ya, insyaallah, amin. Ini menetralkan pikiran ya, kamu lebih banyak bermeditasi, lebih menyeimbangkan diri, lebih banyak healing, refreshing, lebih banyak berdoa, lebih banyak ibadah ya, untuk perlindungan dari hal-hal negatif, perlindungan dari distraksi gitu ya. Dan kamu lebih intinya menetralkan pikiran aja, nggak mau terlalu terlena dalam hal-hal negatif ya, dalam distraksi gitu ya. Jangan takut, ini ada pesannya atau kata bijak yang mungkin aja bisa kau pakai atau emang akan berlaku ya, akan kau berguna untuk kamu dan berhubungan dengan derasnya rezeki kamu di Februari ini. Jangan takut menjalani hidupmu tanpa penilaian. Jangan takut menjalani hidupmu tanpa penilaian. Jadi kita tuh nggak butuh validasi gitu, nggak usah mengharapkan validasi dari orang lain, karena ada orang yang menilai kita baik, ada juga di balik penilaian mereka tuh nggak sungguh-sungguh gitu. Jadi kalau kita bergantung pada penilaian orang lain, baru kita bisa mengambil langkah atau kita melanjutkan langkah kita ya, kita bakal distagnankan oleh perubahan mereka. Atau ternyata ketika
kita tahu yang sebenarnya mereka hanya berpura-pura menilai, memberi masukan, berpura-pura mengakui, padahal sebenarnya mereka menggunjing atau tidak mengakui kita dari belakang. Dan mungkin ada beberapa dari kalian ini akan mengalami yang namanya disindir gitu ya, alah gini gitu. Artinya itu akan menjatuhkan mental kamu dan membuat kamu terdistraksi, menjadi nggak percaya diri. Akhirnya kamu jadi malas untuk produktif, kayak kurang produktif, terpengaruh gitu ya. Nah itu dihindari ya. Nah, nggak usah takut dengan pendapat orang, penilaian orang, nggak usah, kita nggak butuh itu. Yang kita butuh sekarang adalah maju gitu ya, pantang mundur. Ayo maju, ayo maju gitu, pokoknya maju aja, nggak usah ya. Kalau orang muji ya bersyukur. Apa ya, orang menghina ya, orang meragukan kita juga, ya udah itu kan urusan mereka ya, hak mereka ya, bukan tanggung jawab kita untuk meladeni ego mereka gitu kan, menilai kita ya. Oke, kita lihat lagi dari pesan semesta ini, mungkin berhubungan dengan derasnya rezeki kamu di Februari ini. Ini udah ada 2 jatuh ya. Wah, kok 4 malah. Gak apa-apa, berarti yang diinginkan semesta harus saya sampaikan. Lebih dari 3. Kode semesta ya, ketika kamu dijatuhkan, disitulah kamu berkobar untuk bangkit. Saya lihat semangat kamu pantang menyerah ya Gemini ya. Kamu itu semakin dijatuhkan, justru kamu semakin berkobar semangatnya untuk membalas dendam dengan cara yang bijaksana, yaitu diam dan terus melangkah dan membuktikan diri bahwa kamu tuh ternyata bisa gitu. Nah dari situlah karakter kamu ini yang membuat kamu pantas mendapatkan rezeki yang besar ini, insya Allah, amin ya. Lalu di sini ada hal penting yang harus kau gali dalam diri, dengarkan intuisi kamu. Nah nih, berapa dari kalian tuh suka mendengarkan intuisi, suka mendengarkan kata hati, lebih menurutlah sama kata hati daripada mendengarkan orang lain. Nah itulah energi positif yang membawa kamu pada derasnya rezeki kamu di Februari ini. Jadi kamu lebih memilih untuk menggali diri kamu gitu, menggali kualitas kamu ya, menggali diri gitu ya. Menggali diri itu artinya mencari potensi diri ya, mengembangkan bakat-bakat kamu yang ada. Nah itu kamu uji terus gitu ya, bakat gue di sini, coba deh gue uji, gue hadapi nih tantangan ini, gue bisa nggak tuntasin gitu. Nah itu dari sumber karakter kamu itu yang kuat, dan selalu mendengarkan intuisi, kamu lakukan sesuai dengan intuisi kamu. Nah itulah yang membuat rezeki kamu lancar di bulan Februari ini. Tapi kalau kamu udah mendengarkan intuisi kamu tapi kamu mager, kamu malas bergerak, berarti ada sesuatu gitu. Kayaknya kalau kita di diri kita ada energi negatif yang tinggi berasal dari dalam diri sendiri, tentang keraguan ya, ketidakpercayaan diri ya, atau rasa malas ya. Nah, coba dicek energi kalian. Mungkin aja ini sumbernya bisa dari dari luar juga, karena mungkin ada yang sirik sama kamu, atau kamu terlalu mendengarkan penilaian orang gitu. Nah itu yang membuat kamu buntu, itu yang membuat kamu tidak mampu merealisasikan apa yang sudah terbersit dalam intuisi kamu tersebut gitu. Coba dibersihkan dulu energi negatif itu supaya kamu lebih bisa kreatif, inisiatif, dan bertindak sesegera mungkin ya. Nah, ini melepaskan energi negatif, janganlah, nah cocok ya, melepaskan energi negatif, jangan berlarut-larut dalam dan temukan hal baru, lakukan yang terbaru. Nah ini untuk kamu yang rezekinya lancar, rezekinya deras di Februari ini, saya lihat untuk ini tuh untuk kalian yang sudah membersihkan energi negatif dalam diri ya, sudah buka aura rezeki ya, udah tidak lagi berlarut-larut dalam kemandekan, tidak berlarut-larut dalam kemageran ya. Kamu sudah menemukan hal baru atau cara baru, pola pikir baru, dan juga kamu selalu berusaha untuk melakukan strategi-strategi baru gitu ya. Kamu lebih kreatif, kamu lebih
lebih inisiatif gitu ya, lebih strategik gitu ya. Nah, dan pergerakan kamu lebih cepat daripada biasanya. Nah, itu karena kamu sudah ringan, kamu sudah membersihkan energi negatif. Jadi kamu nggak lagi berlarut-larut dalam rasa mager, rasa buntu ya. Gitu. Orang yang paling tenang hidupnya adalah orang yang hidup sewajarnya, terima kenyataan, tidak memaksakan diri di luar kemampuan, dan nggak pernah mendengki orang lain. Nah ini nih untuk kamu yang sudah tenang secara lahir batin, kamu selalu senantiasa menenangkan diri, kamu lebih menikmati hidup dalam kesederhanaan, hidup sewajarnya, lebih legowo, lebih terima kenyataan, berdamai dengan kenyataan ya. Kamu orangnya tidak memaksakan diri di luar kemampuan ya. Kamu nggak pernah mendengki orang lain. Nah itu tuh rezeki kamu bakal deras banget di bulan Februari ini. Oke. Kalau kita nggak ada gerakan tambahan untuk ini inisiatif ya, strategi ya, otomatis jangan harap rezeki kita bakal naik. Nggak mungkin kan kita tuh duduk doang, ngarap doang, terus datanglah rezeki deras, nggak mungkin kan. Ya masalah kamu mengeluh, saya udah dari kemarin udah berusaha keras tapi hasilnya nggak ada terus. Nah jangan berhenti, makanya harus, Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha melihat upaya kerja keras kita yang tanpa ragu, tanpa henti gitu. Nah kecekatan kita gitu ya, kecerdikan ya, kelihayan ketekunan kita, itu yang dinilai gitu. Bukan karena kamu sudah stagnan terus kamu kecewa, kamu mengulang-ulang lagi memikirkan masa lalu yang mengecewakan, itu artinya kamu menarik energi lama untuk memagari kamu agar kamu tidak bisa melangkah ke versi baru dirimu ya. Jadi dibuang aja tuh yang udah, ya udah gitu. Intinya saya harus tetap bergerak, apapun yang terjadi di dunia ini kita harus tetap maju gitu ya. Nah ini ada pesan semesta yang berhubungan dengan derasnya rezeki kamu. Usaha kecil yang bagi orang lain itu konyol dan aneh dilihat dan dinilai oleh orang-orang picik itu ya, ternyata akan menjadi nilai yang tinggi dan harga yang mahal. Wow, keren ini. Kamu sangat kreatif ya, dan mereka akan terperangah ya. Ini kamu tuh melakukan sesuatu yang unik ya, yang jarang dilakukan orang lain. Kecil bagi orang lain, tapi ya karena ya kecil bagi orang yang picik gitu. Tapi karena kamu tahu bahwa penghasilan itu tidak dilihat dari jenis usaha ya, tidak dilihat dari besar atau kecilnya usaha kita gitu. Maksudnya misal kamu membuka toko besar, kamu punya hutang miliaran, tapi kalau nggak ada kreativitas, nggak ada strategi yang baik ya, tidak bersinergi dengan kamu, nah, bakal mandek tuh, bakal rugi besar, kamu tombok 2 kali tuh ya. Tetapi kalau kamu pintar mencari peluang, walaupun usaha kamu itu kecil-kecilan ya, dan bagi orang lain itu konyol ya, mengelola sampah untuk menjadikan itu sebuah keterampilan yang bisa dijual gitu ya. Nah itu kalau kamu melakukan, walaupun orang memandang dengan sebelah mata, tapi kamu melakukan terus dengan kreativitas kamu ya, akhirnya ya, dan ternyata ini bernilai tinggi loh di mata orang yang tepat, di mata orang yang punya jiwa seni gitu. Ini contoh ya. Dan akhirnya kamu mendapatkan penghargaan yang mahal banget, dan orang-orang yang memandang kamu rendah ini bakal terperangah dengan hasil yang kau dapatkan. Insyaallah, amin. Tuh sumber rezeki kamu berawal dari situ tuh ya. Jadi mulailah berkreasi apapun keterampilan kamu ya, jangan disia-siakan ya. Bisa jadi itu akan bernilai tinggi. Bagi orang lain konyol, bagi kamu nggak mungkin, kurang yakin, lakukan aja ya. Contoh saya ini nggak bergantung pada kartu tarot doang, saya berkreasi dengan
kartu-kartu ini ya, kartu buatan saya sendiri ya, dari ini kardus-kardus susu anak saya. Tapi di dalamnya ada perkataan-perkataan yang mahal, nasihat-nasihat penting ya, pesan-pesan semesta berasal dari inspirasi saya, berasal dari kata bijak yang saya buat sendiri berdasarkan pengalaman hidup saya, dan juga beberapa ada yang saya kutip dari kata bijak orang-orang profesional gitu ya. Nah, gitu ya, para tetua gitu. Akhirnya ini menghasilkan cuan buat saya karena ini menginspirasi orang lain, memotivasi orang lain. Why not? Bagi orang yang picik, mereka menilai ini, alah dia kok pakai kayak gituan gitu kan. Orang-orang picik tuh menilainya selalu buruk gitu. Padahal mereka nggak tahu hasil yang kita dapatkan nanti gitu kan. Intinya kita berkreasi aja walaupun itu dari sampah yang kita kelola gitu kan. Gitu. Berpikirlah yang luas dari sudut pandang yang berbeda dan lakukan sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Nggak peduli dengan apa penilaian orang ya. Intinya bermanfaat, itu aja. Prinsip saya itu gitu, oke? Nah, ini ada juga pesan semesta, mau nggak mau kamu harus sabar dulu dan berpura-pura tak tahu dengan rencana-rencana mereka di belakangmu. Walaupun kamu udah tahu ya, mau nggak mau kamu harus berpura-pura nggak tahu dulu gitu ya. Karena dan ini dipesankan untuk tetaplah bersikap baik sampai semuanya selesai. Ya, mungkin kamu sedang terperangkap dalam satu masalah yang berkaitan dengan orang-orang terdekat yang sengaja memprovokasi, sengaja memandaikan kamu, ya, mengganggu fokus kamu. Tapi diam aja, walaupun kamu udah tahu ya, kamu diam aja, kamu tetap berkreasi dan tetaplah bersikap baik kepada mereka sampai masalah itu tuntas, sampai waktunya selesai. Karena ini kita terjebak dalam sebuah masalah, itu hanya masalah waktu aja. Kalau Allah sudah mengatakan bahwa sudah selesai masalah itu, ya, maka kita juga pun akan move on dari masalah tersebut. Namun harus ada pergerakan harus ada usaha dari kita untuk tetap positive thinking. Nah, itu akan mempercepat pikiran kita menetralkan diri itu dari distraksi, dan kita lebih bisa berkembang dengan versi baru kita berdasarkan hinaan ya, penilaian negatif. Nah, itu justru kita jadikan itu satu motivasi untuk kita buktikan diri kita bahwa kita nggak serendah itu gitu, ya. Jadi biarkan aja mereka berencana, walaupun kamu udah tahu nih rencana mereka. Diam aja dan bersikap baik sampai semuanya selesai. Ada waktunya kamu bebas dari masalah tersebut, kekangan tersebut. Intinya dalam kekangan kita harus berusaha untuk melepas satu persatu ikatan-ikatan kekangan tersebut, ya, dengan apa? Pikiran cerdas, pikiran positif. Ya, oke, jangan terjebak dalam kebiasaan kamu yang suka negatif ya, netting atau suujon ya. Jangan berprasangka buruk apalagi kepada ilahi rabbi. Intinya segala sesuatu yang baik itu berasal dari atas, bukan dari mereka ya. Oke, jadi berproseslah sampai semuanya selesai. Itu hanya masalah waktu, oke? Orang-orang itu akan malu dan menyesal karena karma buruk akan menyadarkan mereka. Jadi doakan supaya mereka mendapat hidayah. Gak usah berpikir yang negatif tentang mereka atau berharap mereka mendapat karma, tapi serahkan kepada Tuhan tentang karma ya, karena itu hak Tuhan, bukan hak kita. Ya, gitu. Kita hanya bisa melakukan hal-hal positif untuk perkembangan kita, dan kita hanya bisa membalas sikap mereka dengan sikap positif kita dan mendoakan gitu. Dengan dari situ rezeki kamu tuh bakal lancar banget di sini, deras. Ini ada satu lagi, terkadang kita lebih menghargai orang lain dibandingkan orang tua kita sendiri. Padahal bukti cinta orang tua telah diberikan sejak kita masih dalam kandungan. Nah, itu coba diingat-ingat lagi, coba lebih merangkul lagi orang tua kamu, lebih sayang lagi, lebih cinta lagi, lebih menyikapi mereka dengan penuh kasih sayang, lebih peduli lagi, lebih memprioritaskan mereka, orang tua kita, daripada orang lain. Oke, coba sadar, lebih sadar lagi lah ya, karena orang tua kita adalah Tuhan kedua. Gak peduli dengan pendapat orang, intinya kita harus selalu berbuat baik kepada orang tua kita, maka Tuhan akan meridhoi kita. Oke, kita masuk ke inisial nama. Ini inisial ini bisa berlaku untuk inisial nama kamu atau dia, tempat kamu, nama tempat tinggal, nama desa kamu, nama kota kamu, nama posisi kamu di saat ini tuh di mana.
Misal kamu di luar negeri ya, kalau A ya Amerika, kalau I ya Indonesia. Terus kelurahannya di mana? Ya Solo. Di kelurahan apa gitu. Nah ya, itu contoh. Jadi inisial ini berlaku untuk inisial nama kota, nama tempat tinggal kamu atau orang yang kau fokuskan, inisial nama kamu atau nama orang yang kau fokuskan. Mungkin orang ini bekerja sama dengan kamu tuh ternyata bersinergi banget. Coba ceklah inisial nama dia di sini dan tempat tinggal dia di sini ya. Saya nggak membacakan tentang cinta dulu ya, karena ini tentang karir, tentang rezeki. Ya, rezeki cinta belum saya baca di sini, nanti aja. Kalau kalian mau ngecek tentang cinta, nanti di channel saya yang satunya yang bernama channel Kim Hoki Tarot ya. Itu channel saya paling pertama ya. Kalau tentang spiritual kalian masuk aja ke channel saya yang bernama Kim Hoki Spiritual. Oke. Nih. F J Z W D A P Y O G H M E T K Ki C B L I dan S juga X ya. Oke, ini orang-orang lama masih bisa kamu pegang ya. Tapi orang-orang lama yang toksik sudah harus kamu buang. Release your ex ya. Apapun yang melelahkan ya dibuang aja ke laut. Lepaskan ya, supaya tidak mempengaruhi kamu, memprovokasi kamu atau mengusik produktivitas kamu, mengurangi ya, mengganggu ya produktivitas kamu. Ini tanggal lahir dan usia kamu yang resonate dalam pembacaan saya di sini. Aduh, anak saya rewel. Anak saya anak yang luar biasa. Ya, anak saya itu autis ya, anak yang luar biasa berkebutuhan khusus. Suka gitu tuh kalau saya lagi reading, suka gitu. Oke, 15, 27, 18, 7, 14, 41, ini tanggal lahir dan usia ya. 41, 14, 45, 52, 60, 34, 53, 38, 13, 3, 24, 55, 25, 51, 22, 59, 56, 17, 26, 35, 50, 4, 11, 6, 19 ya, 11, 19, 28, 10, 31, 54, 23, 16, 16 ya, 33, 49, 1, 4, 4, 5, 37, 36, 8, 57, 43, 40, 46, 48, 39 dan 32. Oke, kita masuk ke zodiak yang terkoneksi dengan kalian yang resone di sini. Mungkin kalian bekerja sama dengan orang yang tepat. Ada zodiaknya di sini ya. Kalian ngerasa energinya bagus ya, mendongkrak kerezekian kamu ya, orangnya positif, orangnya nyambung ya, balance sama kamu. Nah, coba cek zodiaknya di sini ya. Wih, semuanya keluar loh, satu aja nggak keluar. Oke, Sagittarius, Capricorn, Cancer, Virgo, Taurus, Aries, Gemini, Libra, Scorpio, Leo, dan Aquarius. Oke, demikian pembacaan saya. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain. Kali aja tetangga, saudara, pasangan mereka berzodiak yang sama denganmu, dan ini bisa diklaim energinya untuk mereka. Membagi-bagikan hal baik adalah kebaikan untuk diri sendiri. Tabur tuya itu nyata. Oke. Saya doakan semoga 44 dari kalian yang menonton video saya ini, 44 orang di antara kalian yang menonton video saya ini, semoga kalian akan menjadi miliarder di tahun 2025 ini. Bahkan yang sudah miliarder bakal menjadi triliuner. Amin ya rabbal alamin. Biar bisa saingan sama Elon Musk. Amin ya rabbal alamin. Semoga saya juga ya. Amin. Kalau saya yang jadi miliarder atau triliuner, wow, pasti saya akan membantu banyak orang. Amin. Oke, demikian ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.